Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi Tuhan, tinggal dalam hadir-Mu. Oh haleluya, kami mau lebih lagi merasakan hadir-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh. Terima kasih, kami mau lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi
Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia bukan Allah yang mengecewakan, tapi Dia Allah yang senantiasa mengenapi janjinya. Oleh karena itu pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena Dia sendiri adalah jaminannya. Yesus sendiri adalah jaminan atas pengharapan itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Allah sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita dengan mengaruniakan Yesus untuk mati bagi dosa kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi di sini kita lihat jelas sekali bagaimana Allah itu adalah Allah yang baik untuk kita. Dan Dia memberikan jaminan. Allah menjanjikan hidup yang kekal, keselamatan. Jaminannya Yesus, yaitu ketika Dia mau berkorban, mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita, menanggung hukuman dosa kita, supaya kita semua yang percaya kepada Yesus tidak lagi hidup di bawah hukuman, tidak lagi hidup di bawah dosa, tapi kita diampuni oleh Yesus dan berhak menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu tidak ada kata putus asa di dalam Yesus. Sama sekali tidak ada kamus putus asa, lost hope, atau kehilangan harapan, putus harapan di dalam Yesus. Tidak ada. Yang ada adalah pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Dan kalau kita baca seluruh Alkitab, tidak ada seorang pun yang berharap kepada Yesus itu mengalami yang disebut putus asa. Tidak ada seorang pun yang berharap kepada Yesus itu bisa putus asa, kehilangan harapan, lost hope. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang baik.
Kalau saudara melihat Abraham misalnya, dia tidak pernah kehilangan harapannya. Sekalipun dia menunggu sekian lama janji Allah untuk mendapatkan keturunannya, tapi dia terus berharap. Dan saya bisa bayangkan ketika Tuhan mengatakan, coba tengok keluar. Ketika malam, lihat bintang di langit. Dan Abraham melihat bintang di langit. Iya Tuhan, betul, ini bintang-bintang. Lalu Tuhan katakan, hitung. Waduh, gak bisa Tuhan, banyak sekali. Itulah nanti seperti itu keturunanmu. Ketika Abraham melihat, amin Tuhan, aku percaya, aku berharap. Ketika lihat pasir di tepi pantai, coba hitung, enggak bisa Tuhan, sangat banyak. Itu nanti seperti itu keturunan. Ya, Abraham terus berharap. Walaupun kondisinya tidak seperti yang dibayangkan. Tubuhnya semakin tua, umurnya semakin bertambah. Tapi tidak kunjung juga keluar keturunannya. Tapi pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Pada saatnya, Tuhan mengenapi janjinya. Ishak dilahirkan. Anak Abraham dilahirkan. Dan dari Ishak ini kemudian lahir keturunan berikutnya. Dan dari situ keluar suatu bangsa yang kemudian dikenal sebagai Bnei Yisrael. Dan sudah sulit untuk bisa dihitung sekarang. Begitu banyaknya. Oleh karena itu saudara sekalian, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Keliru besar kalau kita berharap kepada dunia. Ataupun juga keliru besar kalau kita menganggap bahwa di dalam Yesus pengharapan kita tidak selalu terpenuhi. Pasti dipenuhi. Karena Allah yang berjanji tidak pernah gagal. Tidak pernah mengingkari janjinya. Allah adalah Allah yang konsisten. Allah yang menepati janjinya. Allah berjanji memberkati kita. Kita berharap terus berkat Tuhan terjadi. Seperti seorang petani ketika dia menaburkan benih, ya dia berharap bahwa benihnya ini akan tumbuh dan nanti dia akan menuai hasil dari benih ini. Entah itu gandum, tanaman jagung, tanaman apapun. Memang ada masanya, ada waktunya. Dan dia berharap ternyata pada saatnya terjadi. Mungkin saudara mengatakan, well, tapi juga ada yang tidak panen, ya itu dunia. Ini hanya ilustrasi mengenai berharap. Kalau berharap pada dunia, ya bisa seperti itu. Dunia tidak bisa memberikan jaminan. Tapi sebaliknya kalau berharap kepada Yesus, maka pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu mengenapi janjinya. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, baik perjanjian lama, perjanjian baru, yang berharap kepada Yesus, semuanya melihat bahwa pengharapan mereka itu digenapi oleh Tuhan. Tidak ada istilah putus asa. Di luar Yesus yang ada cuma putus asa saja. Lost hope, tidak ada pengharapan. Tapi di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Kalau kita lihat dalam Alkitab,
ada satu orang. Ya saya bisa katakan cuma satu orang ini yang putus asa, yang kehilangan harapan. Namanya adalah Yudas Iskariot. Yudas ini adalah murid Yesus. Dan dia adalah murid yang sangat dekat dengan gurunya. Sangat dekat dengan Yesus. Tetapi rupanya harapannya menjadi suatu malapetaka dalam dirinya. Kita lihat ya di dalam Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27, kita baca ayat yang ketiga. Nah, di situ dicatat mengenai Yudas Iskariot ini. Jadi ceritanya adalah Yudas itu mengkhianati Yesus. Kalau kita baca kisah sebelumnya, Yudas ini bersekongkol dengan para imam, pimpinan agama Yahudi untuk supaya Yesus itu bisa ditangkap. Mungkin kita berpikir, kok tidak langsung ditangkap saja? Tidak semudah itu. Karena Yesus ini dikelilingi oleh orang banyak. Dan orang banyak ini memuja Yesus karena mereka butuh pertolongan, butuh kesembuhan dan sebagainya. Dan para pimpinan Yahudi, pemimpin agama tidak dengan gampang menangkap Yesus. Dan juga karena orang banyak, Yesus punya murid-murid juga tidak dengan mudah untuk bisa mengidentifikasi mana yang Yesus, mana yang murid-muridnya. Bisa jadi salah, tangkap. Nah, rupanya ada jalan di sini, yaitu Yudas yang coba untuk memfasilitasi keinginan para pemimpin agama Yahudi ini. Yudas mendatangi mereka dengan mengatakan, oke, kalau aku menyerahkan Yesus kepadamu, kira-kira aku dapat apa? Mereka menjanjikan uang 30 keping perak. Ini sesuatu yang jumlah yang cukup besar, jumlah yang menjanjikan dalam hal ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Betul, setelah Yesus diserahkan, maka Yudas mendapatkan uangnya, 30 keping perak. Puas kan? Tergenapi kan? Yudas dapat duit. Dan ini 30 keping perak pada masa itu bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang lumayan. Sebetulnya Yudas puas dalam hal ini. Tapi sayang sekali, ternyata dia mengalami yang disebut putus asa. Buktinya apa? Coba kita lihat dalam ayat 3, pasal 27 Matius ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kalau bukan orang yang putus asa, tidak akan bunuh diri. Lalu apa sebetulnya yang diharapkan oleh Yudas ini?
ya kita juga tidak mengerti dia itu harapannya apa sebetulnya. Tapi yang jelas di sini dia ini orang yang lost hope, putus asa. Sampai akhirnya dia bunuh diri dengan cara menggantung diri ini. Kalau Yudas adalah orang yang harapannya terpenuhi, tidak akan seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di dalam Yesus sebetulnya tidak ada putus asa, kecuali yang tidak percaya kepada Yesus. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Yudas ini kan murid Yesus sendiri. Dan tentunya dia percaya kepada Yesus. Nah, itulah sebabnya kita tidak tahu apa sih yang diharapkan oleh Yudas ini apa sebetulnya. Sampai dia bersekongkol demi 30 uang perak menyerahkan Yesus. Yang akhirnya kemudian Yesus menderita sengsara dan mati di atas salib. Tapi coba saya akan tunjukkan satu hal yang sangat penting. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat yang ketiga. Dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus pada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, ternyata di balik itu ada suatu catatan dalam kisah kehidupan Yudas ini. Ternyata iblis berperan dalam kehidupannya. Saudara lihat bahwa keputusasaan, kehilangan harapan itu sebetulnya tidak ada dalam kamus orang yang percaya kepada Yesus. Ini hanya terjadi pada orang yang tidak punya harapan kepada Yesus, yang berharap pada yang lain. Nah, Yudas ini tidak jelas harapannya itu apa sebetulnya. Kalau cuma duit, dia dapat duit sudah cukup besar jumlahnya. Tapi buktinya dia itu seorang yang putus asa. Duitnya dikembalikan semuanya. Mungkin belum sempat menikmati duit tersebut. Dan dia bunuh diri. Nah, saudara sekalian, di balik itu semua ada iblis yang berperan di sini. Maka masuklah iblis. Nah, ini oknum yang menyebabkan malapetaka, bencana, kesulitan, kebinasaan bahkan dalam kehidupan manusia, yaitu si iblis ini. Oleh karena itu, mari saat ini kita waspada. Tetaplah berharap kepada Yesus. Jangan pernah kehilangan harapan. Dan jangan pernah putus asa. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Allah selalu mengenapi janjinya. Mungkin sudah berharap untuk suatu kesembuhan. Allah berjanji memberikan kesembuhan pada kita. Dan Allah tetap bekerja sampai hari ini. Jangan pernah dikecewakan. Tetap percaya, berharap pada Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan, aku sehat, aku sembuh dalam nama Yesus. Aku disembuhkan dalam nama Yesus. Walaupun kondisinya tidak seperti yang dibayangkan. Fakta atau data medis menunjukkan, wah ini organ tubuhnya sudah mengalami problem dan tidak bisa ini, tidak ada obatnya. Memang kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi baik, mau apa obatnya? Tapi sudah bisa berharap
Sang pencipta ginjal adalah Yesus. Dia sanggup memberikan ginjal yang baru, liver yang baru, organ-organ tubuh yang baru, kesembuhan dalam nama Yesus. Tetap berharap kepada Dia. Dan jangan pernah putus asa. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tetap percaya kepada Yesus. Dan lihat nanti, mujizat terjadi. Pada waktunya, saudara akan melihat organ tubuh saudara dinyatakan sehat. Jantungnya sehat, ginjalnya sehat, tekanan darah normal, gula darahnya normal, semuanya normal, baik kreatin dan sebagainya normal dalam nama Yesus. Itulah Yesus kita, Tuhan dan Raja yang berkuasa. Kembali kepada Yudas ini tadi. Dia membuka pintu kepada iblis masuk dalam dirinya. Dan iblis ini mulai mengacak-acak semuanya, mengacau balau. Membuat pikirannya sudah enggak jelas, fokusnya enggak benar lagi. Sampai dia dikenal sebagai pengkhianat. Nah, saudara sekalian, jelas sekali dalam hal ini. Yudas adalah orang yang putus asa sampai bunuh diri karena ada oknum jahat, yaitu iblis yang berperan dalam dirinya. Oleh karena itu mari saat ini jangan pernah beri kesempatan pada iblis. Tutup semua telinga kepada iblis. Walaupun dia coba membisikkan dengan mengatakan, oh tidak mungkin kamu, tidak ada harapan dan seterusnya. Katakan di dalam nama Yesus, pengharapan tidak mengecewakan. Aku tetap berharap kepada Yesus. Mujizatku sedang on the way. Sedang terjadi mujizatku. Kesembuhan sedang terjadi, pertolongan Allah sedang datang. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Yesus. Aku percaya kepada Yesus, juru selamatku. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Dia Allah yang ajaib dan mulia. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Dan katakan iblis, engkau enyah dalam nama Yesus. Aku tidak butuh kamu. Iblis jelek, penipu, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Aku adalah milik Yesus. Aku percaya kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Kami sehat. Kuasa darah Yesus melindungi kami. Dan tidak ada penyakit, pengganggu, virus apapun bisa menyentuh kami. Nama Yesus dipermuliakan. Dan penghalang, pengacau, iblis, roh jahat dan sebagainya di dalam nama Yesus semuanya dihancurkan semuanya. Membuat kami berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.